Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Hari Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025, LPTK UIN Raden Patah Palembang, dengan nomor peserta PPG 1671280019992, sekaligus sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 38 Palembang. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan membawa materi ruqsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Materi ini merupakan materi kelas 7 semester genap bab 9. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan model pembelajaran Project Busling. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Kurang semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, amin. Kita masih berdoa kepada kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa belajar. Baik, tapi kita masuk hari ini? Masuk semua? Luar biasa ya. Yang agak salah kalau kita jadi ini masuk semua. Ya. Mohon berdiri sebentar, Bapak mau lihat kelengkapan materinya. Gempa, jatuh, motor. Hati ya. Oke, jalan dulu ya. Memulai pembelajaran pada hari ini untuk mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama berdoa. Siapa yang memimpin doa hari ini? Riza ya. Silakan, Pak Riza. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Negara kita, negara Indonesia, menambahkan rasa nasionalisme kita ya. Baik, siapa yang memimpin lagu Indonesia Raya? Amira ya. Silakan Amira. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Kalian sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak ingin bertanya, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Apa temanya? Gibah. Bahaya gibah? Bahaya. Ada yang masih ingat arti gibah? Gibah adalah menggunjing, mencari kejelekan ataupun kekurangan orang lain. Oh, menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Baik, hari ini kita belajar materi ruqsah ya. Ada yang tahu ruqsah itu apa? Adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Oke, tepuk tangan dulu tuh Aisyah sama-sama. Jadi cara mudahnya, ruqsah itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah ya. Ada yang tahu contoh ruqsah? Salat jamak dan Salat jamak dan qashar. Ada lagi? haji. Hariza, musafir. Oke, baik anak-anak sekalian. Sebelum memulai pelajaran, Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita ya. Dalam materi ruqsah ini yang pertama ya, harapan ya, mudah-mudahan tercapai, kalian dapat menjelaskan makna ruqsah dalam ibadah ya. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi berbagai ruqsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Ya. Yang ketiga, kalian dapat membuat bagan atau tabel mengenai ruqsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Nanti itu di dalam tugas LKPD ya, tugas kelompok kalian. Nah, ini anak-anak sekalian ya. Jadi ruqsah ya, ruqsah itu berkaitan dengan rukun Islam ya, kurang lebih ya, di dalam materi kelas 7, di dalam buku kelas 7 ini, ruqsah berkaitan dengan rukun Islam ya. Yang pertama apa? Syahadat ya. Yang kedua? Sholat. Nah, ruqsah berkaitan tentang sholat ya. Ruqsah ini menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang kaku. Di dalam sholat nanti ada ruqsah. Nanti kita bisa sama-sama menyimak ya, mendengar video pembelajaran tentang ruqsah. Selanjutnya rukun Islam yang ketiga. Puasa. Ada keringanan ya. Jangan dipaksa puasa.
Apabila kita dalam perjalanan, apabila kita sakit, maka ada rukhsah, keringan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu indahnya agama Islam. Yang keempat rukun Islam? Zakat, ya. Awal mula zakat itu diwajibkan membayar pakai apa? Kurma, ya. Nah, sekarang di Indonesia kita bayar zakat pakai kurma atau pakai apa? Beras. Apa lagi? Itu adalah rukhsah di dalam Islam, ya, tentang zakat. Selanjutnya di dalam haji. Ya, haji. Baik, anak-anak sekalian, kita mendengarkan pantun dulu ya. Kira-kira siapa nih yang bersedia membaca pantun ini? Salman ya. Oke, silakan Salman. Air sungai sangat keruh. Cakep. Banyak sampah makanan ringan. Cakep. Janganlah kita mudah mengeluh atas apa yang Allah perintahkan. Oke, terima kasih Salman, silakan. Ini ya. Ya, ini sangat mudah sekali ya kalau berbicara tentang pesan. Di sini kan ada air sungai sangat keruh, banyak sampah, makanan ringan. Janganlah kita mudah mengeluh atas apa yang Allah perintahkan, ya. Jadi pesannya jangan mengeluh, jalani kehidupan, ya. Jadi kalian harus tunjukkan semangat kalian. Baik, siapa yang mau mimpin ini? Apa istilahnya kalau dalam pramuka itu tepuk pramuka, kita berarti ganti dengan tepuk semangat. Ya, siapa yang mau mimpin? Aisyah. Silakan. Ini mau berdiri apa dulu? Berdiri. Tepuk semangat. Anak sekalian, nanti ada video pembelajaran. Kalian simak, kalian pahami. Yang nantinya Bapak akan membagi 4 kelompok. Kelompok sholat, kelompok puasa, kelompok zakat, dan kelompok haji. Sesuai dengan itu. Simak, pahami ya. Nanti saja, saya pahami dengan baik. Maksudnya, hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena rukhsah dalam keadaan tertentu. Contohnya, meminum tua atau memakan bangkai pada saat keadaan tertentu dapat dihalalkan. Hal ini didasari bahwa apabila perbuatan ini tidak dilakukan dapat membahayakan. Ya, rukhsah di dalam pembelajaran ini berkaitan dengan rukun Islam ya, dalam materi ini. Yang pertama, sholat. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, haji ya. Apakah rukhsah hanya terbatas kepada 4 ini? Tidak ya. Ada yang lain ya. Maka di dalam video pembelajaran tadi dijelaskan ada rukhsah di dalam azimah. Azimah itu hukum awal yang berlaku ya. Azimah itu adalah hukum awal yang berlaku. Contoh sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat ya. Ini hukum awal yang berlaku, disebut dengan azimah. Sholat zuhur 4 rakaat. Dengan adanya rukhsah, sholat zuhur bisa berubah menjadi 2 rakaat ya. Nah, ini dinamakan kalau di dalam istilah qasar ya. Oke ya. Hukum aslinya hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Hurrimat diharamkan kepada kalian, alaikum ya, al-maitatu mayat, bangkai ya. Tapi ada rukhsah di dalam Islam. Maka ayat Al-Qur'an menyatakan famanit turra ghairu baghi wala adin fala isma alaih. Apabila dalam keadaan darurat, benar-benar terpaksa dan kita tidak pengen sebenarnya dan bukan kebiasaan, fala isma alaih, tidak ada dosa ya. Innallaha ghafur, itu rukhsah. Paham sampai di sini? Paham ya. Ada yang mau bertanya? Siapa? Pak, izin bertanya. Berdiri. Siapa nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Salsabila. Saya ingin bertanya, apakah ada ketentuan jarak kita boleh sholat jamak? Apakah ada ketentuan jarak kita boleh sholat jamak? Oke, pertanyaan bagus. Pertanyaan kamera. Oke ya. Tadi kita sudah mendengarkan ya, di dalam video pembelajaran YouTube ada bab sholat. Apakah kita keluar ke mall? Misalnya dari sini, mall terdekat mana? PTC. Kira-kira berapa kilo? 10 kilo? Nggak nyampe, 5 kilo? 5. Kira-kira kita ke mall PTC, ini kan perjalanan, musafir. Boleh nggak kita sholat jamak? Boleh.
Tidak. Wah, ada perbedaan pendapat ulama nih ya. Tidak boleh ya. Karena ada ketentuan jarak, ada pendapat ulama yang menyatakan kita boleh menjamak sholat atau mengkosor sholat. Ulama yang ngomong 88, ada pendapat ulama yang 96, tapi biasanya masyhur di dalam buku-buku sekolah itu jarak tempuhnya 85 km. Maka boleh nggak kita sholat jamak? Boleh. Itu rukso. Jadi itu Amiraya dan yang lainnya ya. Ada lagi mau bertanya? Ya, silakan Hariza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hariza, saya mau tanya Pak, kalau demam panas boleh tidak puasa? Kalau rukso di dalam puasa, ya. Di mana Bapak? Di sini ya. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan. Oke, dijelaskan faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ya. Faman kana minkum, barang siapa di antara kalian maridon, sakit. Ya. Au ala safarin, atau dalam perjalanan, kalau dalam istilahnya musafir ya. Fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka kalian boleh dak puasa, kaget diganti setelah Ramadan habis. Oke, paham anak-anak kan? Masih ada yang mau bertanya? Iya. Oke, baik, itu bikin kelompoknya. Yang ini biar mudah berbaris saja ya. Yang ini kelompok sholat ya. Ingat, kelompok sholat. Yang ini kelompok haji ya. Yang ini kelompok zakat ya. Kelompok zakat. Yang ini kelompok puasa. Oke ya. Silakan susun sesuai kelompoknya masing-masing. Yuk. Kita sudah membagi 4 kelompok ya, yang mana kelompok ini nanti akan menjawab soal LKPD kelompok ini. Kalian diskusikan bersama-sama dan presentasikan ke depan. Jangan lupa kelompok yang lain bertanya. Begitupun nanti sebaliknya, kelompok yang lain bertanya kepada kelompok yang satunya. Baik, Bapak cek dulu ya. Kelompok salat, kelompok 1 mana? Ini ya. Nah, silakan kerjakan ya. Oke, waktunya masih 2 menit lagi. Kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Sudah. Ini kelompok berapa? Ya, alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, jika sudah semua, silakan presentasikan sesuai urut aja ya. Nah, kalau bahasa Jawanya runut, ya, runut dari kelompok salat. Silakan yang mewakili kelompok salat. Assalamualaikum warahmatullahi Semuanya menghadap depan ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Aisyah dari kelompok 1 atau kelompok sholat. Di sini saya akan menjelaskan rukso dalam sholat. Yang pertama, dalam kondisi sedang dalam perjalanan jauh atau yang disebut musafir, kita dapat melakukan sholat jamak dan qashar. Dan yang kedua, sakit atau kondisi medis tertentu, kita dapat melakukan sholat dengan duduk, berbaring, atau dengan isyarat. Yang ketiga, sebelum kita melakukan sholat, kita diwajibkan untuk berwudu. Namun, ketika kita ingin berwudu tapi tidak ada air, kita diperbolehkan untuk bertayamum. Ya, kelompok 1. Luar biasa ya, tadi yang di terakhir tadi Bapak dengar, kita kalau mau sholat, itu kan kita diwajibkan untuk berwudu ya. Berwudu menggunakan apa? Air. Air, boleh nggak selain air? Kalau berwudu nggak boleh. Berwudu hanya harus pakai air. Tapi apabila dalam keadaan tertentu, kita tidak ketemu air, atau kita sakit yang nggak bisa kena air, misalnya sakitnya benar-benar borok itu ya, yang benar-benar nggak bisa kena air, maka di dalam Islam ada ruksonya. Apa ruksonya? Diperbolehkan untuk bertayamum. Dibolehkan untuk bertayamum. Oke, lanjut. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang akan bertanya? Oke, kelompok lain yang mau bertanya, berdiri ya, yang mau bertanya. Nah, tepuk tangan untuk kita. Berani bertanya hebat, ya. Berani bertanya hebat. Oke, ini saya akan menjawab pertanyaannya. Sholat jamak merupakan sholat yang menggabungkan sholat fardu menjadi dalam satu waktu. Sedangkan sholat qashar adalah sholat yang menggabungkan sholat fardu yang jumlah rakaatnya 4 menjadi 2 rakaat. Oke ya, Bapak bantu ya. Sudah paham? Vita, paham ya? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke ya. Jadi ada jamak dan ada qashar. Jamak tadi apa? Sholat yang menggabungkan. Berarti kalau jamak ini hanya menggabungkan. Misalnya kita anggap zuhur dan asar. Zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Asar berapa rakaat? 4 rakaat. Berarti jamak dia tetap 4. Kalau qashar apa tadi? Mempersingkat sholat. Ya. Kalau mau kelompok kedua, kelompok apa? Kelompok puasa. Siapa yang mewakili? Salman. Ya, tepuk tangan untuk Salman. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salma Al-Faridi Zudin, perwakilan dari kelompok 2 ataupun kelompok puasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukso dalam puasa. Yang pertama, kondisi ataupun keadaan orang sakit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fafia Askar Fakira, saya perwakilan dari kelompok 3 atau kelompok zakat. Baik ya, tadi pertanyaan dari Hariza, apa tadi? Berapa besaran? Oke, satu sok itu sama dengan 4 mud. Ya. Satu mudnya itu sama dengan 675 gram. Nah, jadi satu mudnya sama dengan 675 gram dikali 4. Berapa 675 kali 4? Wow, ya berarti sekitar 2.700 gram tadi ya, 2,7 kilo. Ya, walaupun di Indonesia sudah disepakati ulama boleh membayar zakat 2,5. 2,5 kilo dikali 15.000. Oke, paham? Paham ya? Tepuk tangan dulu untuk kelompok zakat. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah diskusi kita berjalan lancar. Selanjutnya nanti kita akan kuis. Sebelum itu kita mari membakar semangat dulu ya dengan yel-yel ya. Masih semangat semuanya? Masih. Semangat, semangat. Ya. Masih semangat semuanya? Semangat. Lagi. Masih semangat semuanya? Semangat. Oke, perwakilan ya. Kelompok 1 Bapak minta 2 orang, kelompok yang lain 1-1. Kuis ya. Silakan maju ke depan. Tampaknya sepele, tapi maju ke depan ini butuh effort yang luar biasa, mental yang kuat. Kita tepuk tangan dulu. Oke ya, boleh geser sedikit Salman. Oke, ini ada 5 soal, kita urut dari yang sebelah kanan saja ya, dari yang sebelah kanan. Silakan, maju Pak. Nanti dibaca dulu soalnya baik-baik. Nomor berapa? 3. Ya, pencet tangannya 3. Oke, coba. Ibadah yang dilakukan oleh umat Islam berkaitan dengan pengeluaran harta untuk diberikan kepada orang lain. Zakat, yakin? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Sakinah. Nomor berapa Sakinah? Nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, enggak sia-sia. Tuntas ya kalau kalian bisa menjawab semua ya. Luar biasa, biasa di luar ya. Selanjutnya untuk mengukur ya sejauh mana pemahaman kalian terhadap penyampaian materi hari ini, kira-kira paham atau enggak, kira-kira menguasai atau enggak, maka dibutuhkan tes atau disebut dengan istilah tes formatif ya. Ini silakan kalian kerjakan, nanti langsung Bapak koreksi. Ini berapa orang? Ada 8. 4, 5, 6, 7, 8. Jangan lupa tulis namanya, jangan lupa tulis. Baik anak sekalian, sudah selesai tugasnya? Sudah. Silakan kumpul per kelompok, kumpul per kelompok. Bapak koreksi sebentar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kalian sudah mencapai tahap mengerjakan tes formatif. Dari Bapak periksa, alhamdulillah kelas 74 rata-rata mayoritas mendapat capaian baik ya, alhamdulillah ya. Walaupun ada sebagian kecil ya yang belum mencapai baik, tidak masalah. Minggu depan nanti pendalaman lagi, Bapak evaluasi lagi di pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak sekalian, setelah mengerjakan tes formatif, maka Bapak akan memberikan kesimpulan ya kepada kalian semua dari pembelajaran kita hari ini semuanya ya. Yang pertama, jadi kalau orang bertanya, rukhsah itu adalah keringanan dan kemudahan. Keringanan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah untuk kita. Dan yang tidak kalah pentingnya di dalam pembelajaran ini adalah hikmah. Nah, jadi dalam materi rukhsah adalah hikmah rukhsah. Apa itu hikmah rukhsah? Mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Oke, apa lagi? Membuktikan bahwa syariat Islam tidak kaku. Membuktikan bahwa syariat Islam tidak kaku. Yang terakhir? Dan menguatkan istiqomah dalam ibadah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Materi kita hari ini telah selesai ya. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar Andalusia, kota peradaban Islam di Barat ya, ini bab 10. Pesan Bapak ketika pulang ke rumah, jaga alma mater, jaga nama baik sekolah 38 ya. Mudah sekali ya kalau seandainya kita lagi berkeliaran di luar rumah, pakai baju yang enggak benar, naik motor kebut-kebutan, ditanya, itu siapa anak 38? Maka yang rusak nama 38 ya. Jadi menjaga nama baik alma mater 38 itu sampai kalian keluar. Dan sebelum kita tutup materi hari ini, untuk biar benar-benar berkah kita dalam belajar dan mendapat pahala, mari kita sama-sama membacakan doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, silakan tutup buku semuanya. Terima kasih atas hari ini. Jangan lupa salat 5 waktu. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.